melanjutkan materi kuliah demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari periodisasi demokrasi yang pernah ada dan berlaku dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan perkembangan demokrasi di Indonesia pada periode yang ketiga, yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional berlaku mulai tahun 1966 sampai dengan 1998. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang mendasarkan pada kebebasan atau individualisme dengan pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam konteks Indonesia, Orde Baru merupakan masa demokrasi konstitusional dengan landasan formal yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan MPRS atau MPR. Oleh karena itu, demokrasi pada era Orde Baru dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang pelaksanaannya mendasarkan pada konstitusi. Lahirnya Orde Baru tidak terlepas dari krisis ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin sebelumnya. Salah satu peristiwa terpenting adalah adanya gerakan yang dilakukan oleh PKI pada 30 September 1965 atau peristiwa yang kita kenal dengan G30S PKI. Peristiwa G30S PKI dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin, di mana kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno lebih dekat dengan Blok Timur, yaitu politik luar negeri Indonesia dengan poros Jakarta-Peking atau Jakarta-Pyongyang, atau sering dikatakan Jakarta-Peking-Pyongyang. Yang kedua, dicetuskannya konsep Nasakom yang membuat kedudukan PKI semakin kuat dan dekat dengan pemerintah. Yang ketiga, adanya konflik antara pemerintah dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang anti PKI. Terjadinya peristiwa kudeta yang menewaskan petinggi Angkatan Darat dari golongan kontra revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September atau Gerakan G30S PKI. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Masyarakat menuntut seadil-adilnya terhadap pelaku Gerakan 30S PKI yang dipelopori oleh kalangan intelektual muda mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kemudian Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, dan lain-lain. Kemudian kesatuan aksi tersebut membentuk Front Pancasila yang dideklarasikan pada tanggal 26 Oktober 1965. Setelah terbentuknya Front Pancasila, aksi-aksi yang menuntut pembubaran PKI semakin meluas. Pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR dan mengajukan tuntutan yang kita kenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Isi dari Tritura adalah yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga. Tuntutan dari Front Pancasila tersebut
tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Namun, sebagai gantinya, Presiden Soekarno melakukan perubahan kabinet dari kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Pada tanggal 24 Februari 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi besar-besaran menuju Istana Merdeka. Namun di perjalanan, aksi demonstrasi tersebut dihadang dan terjadi bentrok dengan pasukan Cakrabirawa yang mengakibatkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Untuk mengatasi krisis yang memuncak pada saat itu, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Bogor, Presiden Soekarno membuat surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yang disebut dengan Super Semar. Isi dari Super Semar adalah memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar ini dianggap sebagai tonggak berakhirnya masa transisi politik dari demokrasi terpimpin menuju lahirnya demokrasi konstitusional Orde Baru. Setelah menerima mandat dari Presiden Soekarno, keesokan harinya, yakni tanggal 12 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto membubarkan PKI dan melarang PKI dan ormas-ormas yang seasas dengan PKI di seluruh Indonesia, yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9/MPRS tahun 1966. Tindakan berikutnya, pada tanggal 18 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat pemberontakan G30S PKI. Sehingga tindakan ini membuat pamor Letnan Jenderal Soeharto semakin populer. Pada tanggal 22 Juni 1966, dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksara sebagai pertanggungjawaban atas sikapnya dalam menghadapi G30S PKI. Namun pidato tersebut ditolak oleh MPRS. Sementara itu, pada awal Juli 1966, Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS, sehingga Presiden Soekarno tidak dapat mencabut Super Semar, dan secara hukum Letnan Jenderal Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Presiden Soekarno, yaitu kedudukan sebagai mandataris MPRS. Letnan Jenderal Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Ampera. Kabinet ini diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Dengan tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program yang dijalankan diantaranya adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan. Adanya dualisme kepemimpinan ini menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat, di mana satu sisi muncul pendukung Soekarno dan di sisi lain muncul pendukung Soeharto yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Melihat situasi dan kondisi yang demikian ini, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya dalam sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967. Selanjutnya, pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah
untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberi harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Presiden Soeharto memberi pengertian bahwa demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila dalam Pancasila. Demokrasi konstitusional juga mengatur adanya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, sehingga keseimbangan yang wajar antara konsensus atau kesepakatan dan konflik yang tercipta. Oleh karena itu, lembaga eksekutif dan legislatif cenderung tidak bisa saling menjatuhkan. Pelaksanaan demokrasi konstitusional Orde Baru mengalami kegagalan karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan terdapat banyak penyelewengan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Yang ketiga, pemilu yang jauh dari semangat demokrasi. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kelima, praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merajalela. Demokrasi masa Orde Baru runtuh bersama dengan kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998. Krisis ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan KKN yang menggerogoti Indonesia menyebabkan pergerakan protes massa secara masif pada pertengahan tahun 90-an yang menuntut adanya reformasi. Kemudian pada tanggal 21 Mei 1998, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003.